Sekarang kita masuk ke contoh ketiga. Suatu kotak berisi 10 kelereng, 6 berwarna merah dan 4 berwarna biru. Jadi ada 10 kelereng, yang 6 merah, yang 4 biru. Nah, kalau digambarkan berarti ini misalnya ini kotak ya. Terus ada 6 kelereng merah. Berarti misalnya ini merah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang merah Ibu arsir. Nih. Nah, 6 merah dan 4 berwarna biru. Yang biru tidak perlu diarsir ya. Nah, jadi di kotak itu kamu punya 6 merah dan 4 biru seperti ini. Dari kotak itu diambil 3 kelereng secara acak. Nah, ini dari kotak ini kita ambil gini. Nah, secara acak. Jadi misalnya kotak yang kita tutupi seperti kalau di undian-undian itu kan kita tutup ya. Diambil 3. Nah, kemudian soalnya tentukan peluang terambilnya. Yang A, semua kelerengnya berwarna merah. Yang B, terdiri dari 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Nah, ini soal contoh nomor 2 dan nomor 3 ini pengerjaannya berbeda. Mengapa berbeda? Karena yang di contoh 3 ini yang diambil 3 kelereng. Kalau yang di contoh 2 yang diambil hanya 1, hanya sebuah. Tuh, jadi nanti pengerjaannya berbeda. Langkah pertama masih sama, kita harus menentukan NS. Ya, karena soal A dan B ini sama-sama yang diambil hanya 3 kelereng, berarti NS-nya itu sama untuk soal yang A dan B. Nah, sekarang dari 10 kelereng warnanya ada 6 yang merah dan 4 yang warna biru. Diambilnya 3. Jadi NS-nya ini ini 3 dan secara acak. Jadi NS-nya kita pakainya kombinasi. Mengapa pakai kombinasi? Karena ini pengambilannya secara acak. Diingat-ingat ya, secara acak. Jadi kita pakai kombinasi. Yang kemarin sudah dipelajari, satunya permutasi itu kan ada kombinasi ya. Jadi NS-nya dari 10 kita ambil 3. 10 C3. Gini. 10 C3 itu berarti sama dengan 10 faktorial per 3 faktorial dikali 7 faktorial. Kalau lupa 7 ini dari mana? 7 ini dari 10 dikurangi 3 ya. Harus ingat rumusnya ya. Jangan sampai lupa, diingat-ingat. Tuh. 10 faktorial dibagi 3 faktorial per 7 kali 7 faktorial sama dengan cara cepatnya 10 faktorial kita jabarkan hanya sampai faktorial terbesar yang ada di bawah ya. Jadi ini terbesar yang di bawah kan ada 3 faktorial dan 7 faktorial. Jadi ini hanya kita jabarkan sampai 7 faktorial. 10, 9, 8 cukup sampai 7 faktorial. Mau kalian jabarkan boleh sampai 1. Ini nanti yang 7 kamu jabarkan juga boleh sampai 1. Tapi nanti akan menyita waktu yang cukup banyak. Jadi lebih mudahnya, lebih cepatnya cukup sampai yang terbesar 7 faktorial. Nah, yang 7 faktorial ini tidak perlu kita jabarkan, tulis saja 7 faktorial. Yang kita jabarkan yang kecil, 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Begini, 7-nya bisa kita coret, 2 kita coret dengan 8 dapatnya 4, 3 dengan 9 dapatnya 3. Jadi NS-nya itu 120. Ini baru kita mencari NS ya.
Diperhatikan dari 10 kelereng yang warnanya ini diambil 3, berarti NS-nya bukan 10, NS-nya itu 10C3 ya, 10C3 ketemunya 120. Lalu kita masuk ya soal A. Semua kelerengnya berwarna merah. Berarti ketiga-tiganya ini warnanya merah semua yang terambil. Kita simbolkan karena tiga-tiganya merah berarti kejadiannya 3M ya, karena 3 merah. Nah, yang kita cari adalah N dari 3M. Dicek lagi, ini pengambilannya acak. Yang warna merah jumlahnya ada 6. Berarti yang diambil ada 3. Berarti kita pakainya kombinasi lagi 6C3. Ya, acak dari 6 diambil 3. Berarti 6C3. Berarti sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Ini sama dengan, karena ini sama ya, yang di bawah 3 sama 3 ya, berarti yang 6 ini kita jabarkan sampai 3. 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial. 3, 2, 1. Coret ya. Jadi 20. Berarti peluangnya berapa? Peluang 3M. Peluang ketiganya merah. Berarti tinggal N3M per NS. N3M tadi berapa? Ini 20 per 120. Berarti ketemunya 1/6. Ya, ini untuk yang A. Peluang yang muncul kelerengnya semuanya merah adalah 1/6. Ini. Lalu untuk yang B. Yang B, 2 kelereng merah dan 1 kelereng biru. Karena 2 merah dan 1 biru, jadi Ibu lambangkan sebagai 2M, 1B ya. 2 merah, 1 biru. Langkahnya, NS kita sudah punya NS, berarti kita mencari N2M 1B. Bagaimana caranya? Caranya masih sama dengan yang kombinasi kemarin. Ya, kombinasi kemarin berarti ini untuk 2 merah dan 1 biru. 2 merah 2 merah ini kan diambil dari 6 yang warna merah. Berarti 6C2. Ya, yang 2 merah ini jadi 6C2 karena merahnya ada 6, terambilnya ada 2. 6C2. Lalu untuk yang 1 biru, dicek yang biru ada 4. 4 terambil 1, berarti 4C1. Nih, jadi N2M1B banyaknya kejadian 2M1B itu 6C2, yaitu dari 6 bola merah terambil 2. Terus 4C1 dari 4 yang biru terambil 1. Berarti sama dengan 6 faktorial per 2 faktorial 4 faktorial dikali, karena ini dikali toh, dikali 4C1 itu 4 faktorial per 1 faktorial. 4 kurangi 1 itu 3. 6 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial
dikali 4 faktorial per 1 faktorial kali 3 faktorial. Jabarannya jadi ini. Berarti sama dengan, kalau pengen gampang lagi, kita gabungkan biar nanti nggak bingung. 6 faktorial kali 4 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial. 4 bisa kita coret ya. Kemudian 1 faktorial itu berapa? 1 faktorial itu adalah 1. Jadi di sini dapatnya 6 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan, kita jabarkan sampai paling gede yang bawah. 6, 5, 4, 3 faktorial per 3 faktorial, 2-nya kita jabarkan seperti ini. 3-nya kita coret, 2-nya kita coret. Dapatnya 2, berarti sama dengan 60. Nih. Jadi untuk N2M1B itu adalah 60. Ya. Kemudian ini baru N2M1B, yang diminta adalah peluangnya. Berarti sampai bawah sini ya, nggak apa-apa ya. P2M1B sama dengan N2M1B per NS sama dengan N2M1B-nya kita sudah dapat 60 per NS-nya adalah 120. Kita sederhanakan, dapatnya setengah. Nah, ini adalah pengerjaan dari contoh soal nomor 3 mengenai pengambilan lebih dari 1. Silahkan dicatat ya, jangan sampai tidak dicatat.